Coba dengar baik-baik. Saat ini ada jutaan superhero mini berseragam putih yang sedang berpatroli menjagamu dari monster flu. Ya, di dalam tubuh kita ini, ternyata terdapat sebuah benteng raksasa yang sangat canggih dan megah. Benteng ini memiliki jalan raya bercahaya merah yang mengalirkan energi ke seluruh penjuru kota. Kota ini sangat sibuk dan damai, tempat tinggal bagi triliunan penduduk yang bekerja sama setiap hari. Namun, tahukah kalian bahwa kedamaian kota ini dijaga oleh pasukan khusus yang sangat rahasia? Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu berjaga siang dan malam tanpa kenal lelah, memastikan tidak ada penyusup nakal yang bisa membuat kita jatuh sakit. Selamat datang di Akademi Pahlawan Sel Darah Putih. Disinilah para calon penjaga benteng tubuh dilatih menjadi superhero yang hebat. Lihatlah mereka, makhluk-makhluk bulat putih yang sangat menggemaskan ini sedang sibuk berolahraga dan mengasah kemampuan. Ada yang sedang berlatih mengangkat beban menggunakan vitamin berbentuk barbel kecil, ada juga yang sedang berlatih melompat tinggi melewati rintangan. Meskipun tubuh mereka mini dan terlihat sangat imut, tekad mereka sangat luar biasa. Mereka diajari untuk selalu sigap dan berani menghadapi segala macam ancaman, terutama dari pasukan kuman nakal yang suka datang secara tiba-tiba saat kita sedang lengah. Tiba-tiba, suara sirene berbunyi nyaring ke seluruh penjuru akademi. Lampu merah berkedip-kedip memberi tanda bahaya. Di layar ada raksasa berbentuk buah apel, muncul bintik-bintik hijau yang bergerak sangat cepat menuju gerbang utama, yaitu hidung. Sang kapten superhero yang memiliki lencana bintang emas di dadanya segera meniup peluit mungilnya untuk mengumpulkan seluruh pasukan. Ini bukan latihan lagi. Pasukan kuman bersin telah tiba dan mencoba menyelinap masuk ke dalam kota. Seluruh akademi seketika berubah menjadi hiruk-pikuk yang sangat lucu. Para superhero berlarian mengambil perlengkapan tempur mereka sambil sesekali berdesakan dan terguling seperti bola salju kecil. Di pintu gerbang hidung, para penyusup nakal itu akhirnya menampakkan diri. Mereka adalah monster kuman bersin. Tapi jangan bayangkan monster yang menyeramkan, karena mereka justru terlihat sangat konyol. Mereka adalah makhluk berbulu hijau dengan bintik-bintik ungu, mata melotot yang selalu kebingungan, dan hidung mungil yang terus-menerus meneteskan ingus berkilau. Bukannya berbaris rapi menyerang, kawanan monster kuman ini malah saling dorong, tersandung kaki mereka sendiri, dan berguling-guling masuk ke dalam lorong hidung. Mereka terkikik geli sambil berusaha mencari tempat yang nyaman untuk bersarang, sama sekali tidak menyadari bahwa pasukan elit penjaga tubuh sudah mengincar mereka dari kejauhan. Kembali ke markas, para pahlawan mini kita sedang bersiap-siap dengan peralatan penuh. Proses pemakaian baju pelindung mereka sangatlah unik dan selalu mengundang tawa. Mereka melompat ke dalam mesin canggih berbentuk kapsul vitamin raksasa yang secara otomatis akan memakaikan helm transparan berbentuk gelembung udara di kepala mereka. Beberapa pahlawan putih ini terlihat kesulitan memasukkan lengan pendek mereka yang gemuk ke dalam seragam pelindung. Sementara yang lain asyik mematuk diri di depan kaca sambil bergaya meniru pahlawan super terkenal di televisi. Helm gemu ini ternyata sangat penting untuk melindungi wajah mereka dari serangan lendir lengket yang sering disemburkan oleh para monster kuman bersin. Sebelum berangkat ke medan pertempuran, Kapten Sel Darah Putih mengumpulkan seluruh pasukannya untuk pengarahan strategi rahasia yang sangat penting. Di depan sebuah papan tulis putih besar, sang kapten menggambar rencana penyerangan menggunakan krayon warna-warni yang ukurannya lebih besar dari tubuhnya. Ia menggambar rute melingkar dan panah-panah melengkung yang rumit, namun gambar itu pada akhirnya malah terlihat seperti coretan anak taman kanak-kanak yang sangat lucu. Meskipun strateginya terlihat sangat membingungkan, seluruh pasukan pahlawan mini ini mengangguk-angguk paham dengan wajah bulat yang dibuat seserius mungkin. Mereka tahu tugas utama mereka hari ini, mengepung kawanan monster kuman hijau dan membuat mereka geli. Waktunya beraksi menyelamatkan dunia. Pasukan pahlawan putih mini berlari kencang menuju terowongan peluncuran darurat di markas. Terowongan ini terhubung langsung ke aliran darah, yang secara ajaib terlihat seperti perosotan taman bermain air berwarna merah yang sangat panjang dan berkelok-kelok tajam. Satu persatu dengan teriakan gembira yang tak terdengar, mereka meluncur turun dengan kecepatan tingkat tinggi. Mereka berselancar mahir di atas sel darah merah yang kenyal dan empuk berbentuk seperti bantal donat merah. Jubah biru muda mereka berkibar-kibar dengan sangat gagah dihembus angin aliran darah. Melihat adegan ini, pemandangan tersebut lebih mirip seperti rombongan anak-anak bahagia yang sedang bermain seluncuran air raksasa. Di ujung perosotan merah, mereka akhirnya tiba di zona hidung bagian depan, tempat para monster kuman hijau sedang berkumpul membuat kekacauan. Kedua kubu kini berdiri berhadap-hadapan. Para monster kuman hijau berusaha keras menakut-nakuti pahlawan kita dengan mengangkat tangan pendek berbulu mereka dan mengaum lebar. Tetapi anehnya suara yang keluar hanyalah decitan lucu, seperti mainan karet mandi yang dipencet. Di sisi lain, pasukan superhero sel darah putih berdiri berbaris dengan sangat gagah berani, menepuk dada bulat mereka dan mengeluarkan gelembung-gelembung sabun kecil dari sarung tangan kuning mereka sebagai tanda peringatan.
Pertempuran paling konyol di dalam sejarah benteng tubuh manusia akan segera dimulai detik ini juga. Bukannya menggunakan pedang tajam atau tembakan meriam laser, pasukan sel darah putih ternyata memiliki jurus andalan yang sangat damai, yaitu jurus pelukan lengket super. Para pahlawan mini ini berlarian kencang ke arah monster kuman hijau, lalu melompat tinggi dan memeluk monster-monster itu dengan sangat erat. Tubuh bulat putih mereka yang lentur bisa sedikit meregang untuk membungkus seluruh tubuh monster kuman. Para monster hijau yang berbulu lebat itu tentu saja sangat kebingungan dan berusaha meronta-ronta melepaskan diri, berguling-guling di lantai merah muda, menciptakan pemandangan kekacauan yang sungguh mengemaskan. Pelukan ajaib ini berfungsi penting untuk menjerat kuman agar mereka tidak bisa menempel pada dinding sel. Setelah berhasil memeluk erat target hijau mereka, para pahlawan kita dengan sigap melancarkan serangan tahap kedua yang mematikan, serangan gelitik bertubi-tubi. Menggunakan jari-jari di sarung tangan kuning mereka yang ajaib, pahlawan putih mulai menggelitik perut buncit para monster kuman hijau tanpa ampun. Kawanan monster konyol itu ternyata sama sekali tidak tahan geli. Mereka tertawa terbahak-bahak hingga berguling-guling kehabisan napas dan tidak berdaya. Gelitikan super ini menyebabkan monster kuman tanpa sengaja melepaskan debu-debu bersin yang gak cahaya ke udara. Debu-debu bercahaya ini langsung beterbangan menggelitik dinding rongga hidung raksasa, mengirimkan pesan darurat ke pusat kendali otak di atas sana. Di pusat kendali otak yang letaknya jauh di puncak benteng, alarm mesin bersin raksasa akhirnya diaktifkan. Di lokasi pertempuran, angin mulai berhembus pelan, lalu perlahan berubah menjadi sangat kencang. Pasukan sel darah putih segera menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka buru-buru melepaskan pelukan dari monster kuman dan berlari mencari tempat berpegangan. Para pahlawan mini kita dengan sangat cerdik menggunakan jangkar kecil berbentuk huruf Y yang ditancapkan kuat ke lantai rongga hidung, lalu berpegangan erat-erat pada tali pengamannya. Sementara itu, monster kuman hijau yang masih kebingungan hanya bisa saling memeluk tubuh temannya saat hembusan angin puting beliung mini mulai menyapu lantai. Dan dalam hitungan ketiga, bersiaplah, hacim! Badai angin yang luar biasa dahsyat menyapu seluruh area gerbang hidung dengan kecepatan setara roket meluncur. Bagaikan sedang terperangkap di dalam terowongan angin raksasa yang sangat bising, para monster kuman hijau berbulu itu langsung terangkat ke udara, berputar-putar seperti gasing mainan, dan akhirnya terbang terlempar jauh keluar dari benteng tubuh menuju dunia luar. Wajah konyol mereka yang matanya terbelalak terkejut saat terhempas angin badan sungguh sangat mengundang tawa. Berkat peralatan jangkar kuat mereka, pasukan pahlawan sel darah putih tetap berdiri aman di tempatnya dengan jubah biru yang berkibar hebat. Setelah badai bersin raksasa mereda, keadaan hidung kembali tenang dan bersih. Pasukan sel darah putih segera pulang kembali ke markas akademi mereka dengan membawa rasa bangga atas kemenangan gemilang ini. Kedatangan mereka disambut dengan sorak-sorai meriah oleh pahlawan lainnya. Konfeti kertas warna-warni berjatuhan memenuhi ruangan dari langit-langit markas, dan musik kemenangan berbunyi sangat riang. Sebagai hadiah spesial atas kerja keras mereka mengusir kuman nakal, sang kapten membagikan camilan favorit seluruh pasukan, potongan jeruk segar raksasa yang sangat kaya akan vitamin C. Pahlawan-pahlawan mini kita terlihat sangat bersukacita, mengunyah buah jeruk dengan lahap hingga pipi bulat mereka menggembung ke kiri dan ke kanan. Waktu terus berjalan perlahan dan kota raksasa di dalam tubuh kini telah kembali benar-benar aman serta damai. Sebagian besar pahlawan mini kita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa setelah menjalani pertempuran yang sangat seru dan menguras energi tadi. Mereka pun perlahan-lahan melepaskan helm gelembung pelindung mereka dan meringkung tertidur lelap di atas tempat tidur mungil yang terbuat dari selimut jaringan tubuh yang selembut awan kapas. Suara dengkuran halus mereka terdengar bersahut-sahutan dengan lucu memenuhi seluruh ruangan asrama. Namun, di lorong luar asrama, beberapa pahlawan penjaga malam yang tangguh masih tetap setia berpatroli berkeliling menjaga kota dengan membawa lampu senter kecil bercahaya emas hangat. Begitulah akhir dari kisah rahasia harian tentang aktivitas pasukan superhero mini yang selalu bertugas menjadi penjaga setia benteng tubuhmu yang luar biasa. Setiap detik dan setiap menit yang berlalu, mereka selalu kompak bekerja sama dan mengerahkan seluruh tenaga super mereka agar kamu selalu bisa tetap sehat, terus ceria, dan bebas bermain gembira di luar rumah setiap hari. Tapi harus selalu kamu ingat, para pahlawan lucu yang berjuang di dalam ini juga sangat membutuhkan dukungan bantuan darimu di luar sana. Mereka akan menjadi semakin kuat dan ajaib jika kamu rajin memakan sayuran hijau yang bergizi, buah-buahan segar yang penuh dengan vitamin, serta tidak lupa beristirahat dan tidur yang cukup setiap malam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa LKS, like, comment, subscribe.